This call is now being recorded. Kebiasaan yang berjati itu diantaranya adalah selalu mengawali kegiatan dengan doa. Halo? Bentar Bu. Oke, siap. Oke, gini aja. Oke, ini saya hentikan dulu. Monggo silakan. Saya sambil nulis. Bu Iza, Bu Novi. Ya. Ya. Sepertinya besok ini saya izin Bu, ada kegiatan. Jam berapa Pak Lukman? Ada ini Bu, apa upskilling, reskilling, guru SMK standar industri. Ya, jam berapa? Jam 7 pagi sih sampai jam 4. Jam 7 pagi sampai jam 4. Kita kalau nggak salah kegiatannya mulai jam 3:30. Iya Bu? Iya. Oh ya wes. Mungkin kalau misalkan saya belum masuk, ini di wakilkan Bu ya. Soalnya ini saya sudah konfirmasi ke Bu Rosma. Oke. Ini apa tadi Bu Iza, pembiasaan? Mengawali kegiatan. Nah, dengan doa. Terus kemudian ini setiap kali bertemu dengan guru atau teman itu mengucapkan salam ya, atau 5S itu Bu Novi ya, 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun itu ya. Terus ini santri, mengingatkan santri untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu masuk akal juga kan ya? Terus ini makanya kenapa sama bapak kayak begitu? Selalu mendahulukan, misalnya gini, apa ya gambarannya? Kalau ketemu dengan kiai itu posisi tubuh itu tidak nggak siap sama sekali gitu. Bagaimana bisa misalnya posisi kiainya itu duduk, nah kita ketika berada di depannya itu tidak misalkan tidak berjalan, tapi posisinya seperti menunduk atau berjalan apa ya, kayak di keraton itu loh Bu Novi. Intinya posisi badan tidak lebih tinggi dari kiai atau ustadz lagi ya. Bertemu dengan orang yang lebih mungkin bisa lagi Bu. Terus ini setiap kali bertemu dengan kiainya atau ustadznya salim, tidak sekedar salim tapi bersalaman, kemudian dicium tangannya itu bahkan kadang lebih dari sekali. Itu yang salam sapa itu gimana? Beda? Oh iya, sudah masuk ya? Sekali bertemu dengan guru ya di sini, tapi di sini guru Bu atau teman? Enggak apa-apa wes, ditulis saja.
Apabila bertemu dengan kiai atau pengajar, posisi tubuh Tidak lebih tinggi dari kiai atau ustadznya. langsung aja. Kan kalau tidak itu kan kalimatnya negatif ya. Posisi Nah. tubuh lebih rendah. Ya, betul. Atau tubuh diposisikan lebih rendah. Oh, ya udah nanti kalimatnya lah. Iya. Terus? Iya. Bu Novita. Iya. Novita. Iya, halo. Ini ditampilkan aja, Bu. Halo. Kalau ditampilkan ini Pak, agak berat. Ini saya sudah langsung nulis kok. Nanti hasilnya saya screenshot, saya kirim ke WA. Oke, siap. Ini mau apa ya, Leda? Loh. Oke. Jadi gini, Bu Ilmiah sudah dapat ya untuk yang belajar sesuai kodrat anak, penanaman akhlak, mandiri, sama satu lagi ini kita belum ada ini. Yang tadi kan kita tambahkan untuk yang penanaman akhlak. Sudah dapat ya. Kalau mau itu biasanya kalau itu Bu Ilmiah ini ya, suaranya berdengung. Mungkin pakai ini ya Bu, pakai headset ya Bu ya? Ya, saya lepas dulu. Gimana Bu? Bu Ilmiah suaranya ini Bu, berdengung. Berdengung. Sekarang Iya. gimana Bu? Sudah agak jelas. Sudah agak jelas tapi masih berdengung. Pakai headset ya Bu ya? Iya, baru saya lepas. Oh, baru dilepas. Sekarang gimana Bu? Ya, sudah agak lumayan. Jadi Bu, kalau menurut saya belajar sesuai dengan kemampuan anak. Itu biasanya kalau itu dan itu macam-macam yang bisa pelajarannya kan macam-macam, ada tampil gitu ya Bu ya. Itu anak diarahkan sesuai dengan keinginannya. Kalau penerapannya di sekolah ya, sesuai dengan minat dan bakat anak untuk mengikuti kegiatan ekskul yang ada di sekolah. Suaranya kok lirih ya? Lirih ya Bu ya, masih lirih Bu. Masih. Ini sudah 100 loh Bu stikernya. Masih lirih ya. Minta baru itu, Bu. Nah, gimana Pak? Gimana Bu? Ya, sudah. Sudah lumayan. Oh, berarti terlalu berat tadi. Lihat-lihat PPT yang dari Buron yang sudah jelas ya Bu ya. Bu Elnia sudah dapat itu tentang Madin itu. Kalau ada bisa dikirimin ke saya. Iya Bu, ini masih mikir. Oh, masih mikir. Iya, terus penanaman akhlak juga. Berat anak itu soalnya kalau di Madin itu kan satu tujuan gitu Bu, maksudnya itu satu fokus kan agama gitu ya. Jadi itu berat anak ini yang diambil yang mana gitu loh Bu. Kodrat anak itu kan ini apa? Kodratnya anak itu adalah dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Maksudnya kodratnya di sini sesuai dengan usianya, sesuai dengan usianya, sesuai dengan sifat dan karakternya. Jadi di dalam Madin itu tidak ada unsur
pemaksaan, terus anak-anak itu belajar dengan senang kan gitu. Kan kalau dilihat memang kalau di Madin itu kelihatannya anak-anak kan belajarnya sambil bermain toh. Jadi mereka senang gitu belajar. Iya, menurut saya seperti itu, Bu. Gimana? Ya, Bu Nov, mungkin saya bisa ngasih masukan untuk belajar sesuai kodrat anak. Hah? Jadi di Madin itu teknik penyampaian materi dari guru, dari ustadz ke santrinya itu kadang-kadang dilakukan melalui pola bercerita. Nah, ya. Nah, dengan cerita itu kan membuat anak merasa nyaman, sehingga dari cerita itu ada banyak hikmah yang bisa diambil yang tanpa terasa anak itu bisa mengambil hikmah itu dari cerita yang mereka dengarkan tanpa merasa digurui. Kemudian juga bisa dilakukan dengan teknik nyanyi. Jadi ustadz-ustadzah di Madin itu apa ya istilahnya ngono iku, Bu? Mengkreasi dari ini lagu-lagu, mungkin bisa dari lagu dangdut atau lagu apa atau lagu pop atau apa, kemudian syair-syairnya itu dirubah mereka sendiri, yang intinya isinya itu kadang berupa ajakan, berupa nasihat, itu buat santri, sehingga santri mudah untuk menerima materi itu tanpa merasa dipaksa. Jadi bisa teknik bercerita, bisa teknik itu tadi menyanyi. Kemudian juga melalui permainan. Misalnya untuk Madin pada santri yang tingkat awal itu pengenalan huruf hijaiyah misalnya ya. Itu kadang-kadang dilakukan dengan pola permainan. Jadi misalnya dengan permainan kartu atau dengan ini apa? Menjodohkan. Jadi anak-anak ditampilkan, gurunya menyiapkan huruf-huruf hijaiyah itu tapi dengan apa nama hewan atau buah-buahan yang di situ melambangkan dari huruf hijaiyah itu. 3 ya. Itu kan sesuai dengan kodrat anak. Jadi anak. Ya, jadi ini kan info terserah sih, ini nanti kita modelnya bagaimana. Kalau infografis kita tampilkan semua kalimatnya mungkin akan terlalu mungkin penuh ya, dari intinya kalimatnya di sini. Cuma kalau misalnya di sini kita buat poin-poinnya, misalnya di sini teknik penyampaian materi kepada anak dilakukan melalui teknik cerita, menyanyi, dan permainan. Nah, itu nanti baru kita jelaskan, atau penjelasannya kita masukkan di sini sekalian. Poinnya saja nanti pada saat kita presentasi baru kita jelaskan. Sebenarnya sih kalau infografis itu memang ini sih informasi itu diberikan separuh lah, misalnya sepertinya separuh gitu. Jadi kalau poin-poin kan kita lebih ke ya enggak apa, diberikan informasi sebagai gambaran global, enggak apa-apa Bu Novi. Bu Novi menambahkan boleh? Iya, Bobo. Mungkin kalau menurut pengalaman saya ya, untuk infografis itu yang penting-penting aja. Jadi poin penting aja untuk infografis. Ya, mana? Ngoten nggih? Iya. Oke. Ya, berarti tambahannya lagi. Permainan. Saya ada masukan sedikit, Bu. Ya. Seperti yang Bu Novi katakan tadi, anak kan belajar di Madin sesuai tahap. Jadi mungkin kita dulu, Bu. Oh iya. Iya. Apa proses pembelajaran ya? Apa, Bu? Tingkat apa? Iya. Proses belajar anak dilakukan bertahap sesuai dengan usia.
Iya, betul. Hmm. Dan ini, mohon maaf menambahkan sedikit dari yang disampaikan Bu Elmi ya. Kalau untuk jenjang sekolah itu kan kita ada kalau SD kelas 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6, SMP juga begitu. Tetapi di Madin itu kadang-kadang anak usia tertentu itu belum tentu bisa mengikuti Madin Yang dengan tahap. di meja depan itu. Halo, Iya, monggo. apa iki? Halo? Iya. Oke. Monggo lanjut, Bu. Ya, saya lanjutkan. Jadi begini, misalnya kalau di jenjang SMP, anak usia kelas 7 itu satu jenjang kelas 7 itu kan mendapatkan materi yang sama semua. Tetapi untuk di Madin, dengan usia yang sama itu belum tentu mendapatkan materi yang sama juga. Artinya kemampuan anak itu tidak sama untuk menerima materi. Kadang-kadang anak seusia yang harusnya itu sudah katakanlah sudah Iqra 5, tetapi karena kemampuannya belum bisa, jadi dia masih di Iqra 4, nggak sama dengan temannya. Dan itu artinya Oh iya. Madin itu apa ya? Itu tadi tidak memaksakan. Jadi mengikuti bagaimana kemampuan anak. Berarti ditambahkan Bu nggih sesuai dengan kemampuan anak ngoten niku. Iya, betul. Ini berarti ini saya sudah ganti proses belajar anak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Ya, bisa. Oke. Oke, apalagi Bu? Di sini mandiri. Terus sama satu lagi apa Bu? Mandiri itu apa ya? Kreatif. Kreatif ya. Kreatif. Kreatif ya. Pakai kan apa itu, Bu ya? Iya. Apalagi Pak, Bu? Kreatif itu Bu. Biasanya kalau anak Madin kan menulis huruf indah, huruf apa ya, huruf Arab tapi huruf indah. Khot, namanya khot. Oh, khot ya Bu ya. Iya. Maaf saya kurang paham. Iya, itu kan termasuk juga kreatif Bu ya. Ya, itu masuk kreativitas, betul. Apa tuh? Kreatif ya, menulis. Menulis apa nih? Tulis saja menulis khot atau menulis huruf KHO. KHOT. KHOT ya. Dalam kurung? Bahasa Arab. Tulisan Arab yang indah. Lari ya, dari tadi keluar nggak datang. Apa nggak? Oke, apalagi? Untuk kreativitas juga bisa berupa ini. Anak-anak ketika menghafalkan materi, itu mereka punya kreativitas sendiri. Jadi seperti kalau dalam mempelajari matematika atau fisika itu kan ada rumus-rumus tertentu yang anak-anak itu punya trik sendiri untuk menghafalkan. Nah, sama juga di Madin juga sama seperti itu. Jadi anak-anak itu punya trik sendiri untuk menghafalkan materi-materi yang mereka pelajari. Misalnya untuk materi nahu atau nahu syorof ya. Itu mereka punya trik sendiri agar mereka mudah
memahami materi dengan cara menghafal yang mereka ciptakan sendiri. Bu Iza, Ya, apa di Madin itu juga ada permainan rebana itu Bu? suaranya nggak jelas ya. Diulang, Bu. Apakah di Madin juga ada apa seperti bermain musik seperti rebana itu Bu? Terbangan itu loh Bu. Oh, ada insya Allah. Iya, Ada, Bu. Berarti masuk kreatif juga gitu ya? masuk, masuk. Iya, berarti kreativitas dalam ini sholawat ya. Jadi anak-anak itu biasanya punya kreasi ketika melantunkan sholawat. Dan kadang sholawatnya dibuat cengkok lagu dangdut. Di mana itu, Bu? Kenapa, Pak? Bisa. Di mana itu pakai dangdut? Yang pernah saya dengar itu di ini, di Madura tadi mana itu? Iya, Pak. Oh, di Madura. Iya. Terus lagunya si Unyil. Pokoknya banyak kok, kadang-kadang lagunya band. Wis pokoknya itulah kreativitasnya anak-anak itu. Melantunkan sholawat dengan mengubah, dengan menirukan lagu-lagu. Oh iya, sambil nunggu Bu Novita mereka, ini sudah dibentuk ya ketua sama moderatornya ya? Yang saya share di grup Grup. presenter, pemberi tanggapan, penanya, penjawab, notulen. Itu yang kemarin di-share sama Bu Ros. Jadi tanggung jawab peran kelompok itu ada presenter, kemudian pemberi tanggapan, penanya, penjawab, notulen. Gimana Bu? Berarti Di hanya grup WA kita lah, Bu? berempat. Iya. Karena kita berempat, berarti hanya ada presenter, notulen, moderator, satunya pemberi tanggapan gitu apa? Halo? Halo, nggih. Kalau melihat dari yang di-share Bu Ros kemarin, itu kan ada 5. Presenter, pemberi tanggapan, penanya, penjawab, dan notulen. Karena kita berempat, jadi presenter, notulen, kemudian memberi tanggapan dan penjawab gitu Pak. Penanya dan penjawab jadi satu. Jawab. Oh iya. Jam berapa besok, Bu? Besok itu jam Mau di anaknya doang. Biar Bu Novita, udah bisa di Ya,
WA jenengan stop share Bu, saya mau share screen. Jenengan stop share dulu. Oke. Ini mau saya share screen. Yang mana Ibu Isa? Apa tuh? Ruang kolaborasinya. Betul. Bukan bisa di WA, Pak. Oh, di WA. Hmm. Enggak usah, besok itu jam berapa, Bu? Bentar, lihatkan, Pak. Kayaknya Jam 2. jam 2 sampai Jam 2 besok itu. Wah, saya masih ada magang nih. Ya nanti diwakilkan aja Bu, nggih. jam 2 sampai setengah 4, Bu Nov ya? Iya, sepertinya Iya, Bu. Ya, besok anu aja di apa namanya? Diwakilkan aja, saya masih magang, Bu. Tapi tadi udah konfirmasi sama Bu Rosma. Gimana, Pak? Besok kan saya masih ada magang. Terus saya konfirmasi ke berarti Bu Rosma. Berarti besok kita bertiga ya? Ya nanti kalau misalkan nututi nggih kalau gak Bu. Oh iya. Ya, yang penting Pak Lukman konfirmasi ke Bu Rosma sendiri karena kalau kita yang menyampaikan kan tidak enak. Ya. Ya tetap Sudah, kita juga sudah menyampaikan. Oh sudah, ya sudah. Oke, berarti disepakati saja besok yang presentasi Bu Novita. benar saja Bu. Iya nggak apa-apa. Nanti yang jawab Bu Iza sama Bu Emil. Kan Siap. insya Allah siap ya Bu Iza ya, sama-sama. Siap. Kita kan harus kompak. Siap. Nanti tulannya Bu L ya. Saya besok bantu ini mandu. Bagian mandu. Sekaligus kalau ada pertanyaan kita siap bantu jawab. Gitu Bu L ya. Iya, siap. Nanti Pak Lukman masuk, yo melok ngewangi jawab. Siap. Pun nggih kula hentikan dulu nggih. Gantian ke Oke. Bu Novi ya. Siap. Apa ini? Monggo Bu Novi. Ya, tolong saya di ini aja kasih poin ini, isinya dari poin-poin materi ini biar cepat saya ketik. Terus saya ngerjakan yang profil pelajar Pancasila. Itu yang mandiri belum Bu Novi ya? Ya, yang mandiri Bu. Yang mandiri loh. Oh iya Bu, anak saya punya masukan sedikit Bu. Karena ini saya melihat tujuannya itu mempersiapkan generasi muda yang siap untuk generasi muda Pancasila yang berakhlak dan
berakhlak global ya. Itu ditambahin satu lagi ya Bu. Apa Bu? Iya ya. Kreatif. Oh, satu lagi Bu. Seperti apa bernalar kritis gitu loh Bu. Saya itu tinggi gitu ya. Positifnya nih. Kita berdua ya. Oh ya, Bu Novita, monitor. Iya, Pak. Untuk link rekaman kemarin sudah saya upload di YouTube, Bu. Monggo bisa dipersani sama teman-teman Bu Elmia Sari kali Bu Isang ya. Siap. Oke. Tapi setiap kali kita rapat, setiap kali kita diskusi, saya usahakan untuk upload, Bu, supaya ada dokumentasi. Ini tadi sudah direkam, Pak ya? Sudah siap. Oke. Nanti sewaktu-waktu Bu Rosma minta link rekamannya, kan tinggal kita kirim aja, Bu. Siap. Mandiri, kita mulai mandiri Bu. Bentar, ini tadi saya yang tadi Bu Elmia bilang Oh, itu loh, iya. 6 profil pelajar Pancasila itu satunya lagi nambah apa ya? Iya. Iya. Bernalar kritis. Iya, bernalar kritis itu kan ada sepertinya itu mengarah ke menyiapkan anak-anak menjadi generasi yang berakhlak global gitu. Nah itu Bu, atasnya tadi Bu. Iya, enggak ini instruksinya Bu ya. Oh iya. Nih, kalau di sini instruksinya pilih satu profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan kerangka merdeka belajar. Identifikasi sumber daya dan potensi minimal 3 potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas Anda yang mendukung merdeka belajar. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi kelas. Berarti disepakati saja. Ini kan kita ada SD, SMP, SMK. Kita sepakati salah satu dulu. Kita mau pilih SD, SMP atau SMA? Ini. Saya sudah betul Bu itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi di indikatornya di situ ada berakhlak global. Nah, kita sajikan yang berakhlak global itu kan hampir sama mengarahnya ke mengalami itu. Anak-anak berdiskusi untuk memecahkan masalah yang berhubungan Berkebinekaan tunggal Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Itu profil pelajar Pancasila yang lain. Kan itu termasuk yang dari 6 itu toh? Yang atasnya Bu indikator yang yang atasnya lagi coba. Nah ini loh Bu. Nah itu tadi Bu. Nah yang nomor 1 tuh loh Bu, kan di situ ada elemennya beragama, akhlak bernegara, beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Nah kalau kita ambil yang itu saja. Begini, biar pembicaraan kita fokus, kita sepakati dulu.
karena ini kita diminta untuk mendesain kerangka pembelajaran kelas yang kita ini, karena kita satu kelompok ini kan ada SD, SMP dan SMK. Kita fokuskan, kita pilih untuk SD atau SMP atau SMK, sehingga bisa lebih pas gitu. Kalau untuk SD kan beda dengan anak SMP, walaupun secara umum sama, tetapi biar lebih lebih detail lah. Ini kita kan kalau untuk yang profil pelajar Pancasila itu kan tugas yang kedua. Ini yang tugas pertamanya dulu bagaimana ini? Nah, iya, tugas yang pertama belum ya Bu ya. Kan aku ya belum, Bang. Mandiri belum selesai kan? Makanya gini, oke. Ya, jadi gini, untuk yang tugas 1, ini kan kurang lebihnya ini adalah seperti ini ya. Jadi nanti tolong saya diberi materi sambil saya juga nyari. Gitu. Jadi yang perlu ditambahkan lagi ini gambaran umum tentang Madin, terus tambahannya juga tentang kegiatan yang terkait dengan kegiatan mandiri di Madin, dan juga tambahan yang kreatif ini, gitu ya. Nah, terus itu ya. Nah, setelah ini nanti sudah selesai, baru beralih ke profil pelajar Pancasila. Nah, baru setelah itu berarti yang 1 sudah ya? Ya, Bu. Oke. Iya, Bu, berarti. Tinggal yang mandiri belum ya? Ya, nanti yang maksudnya yang poin-poinnya masih kosong saya dikasih aja, nanti saya tulis gitu. Oh, gitu. Nah, sekarang masuk ke profil pelajar Pancasila. Nah, dari 6 profil ini kita pilih yang mana yang sesuai dengan karakter di sekolah, kurang lebihnya di Kabupaten Pasuruan ya. Jadi kalau seandainya kita pilih misalnya yang bernalar kritis, ini indikatornya kan ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, merefleksi. Ini sepertinya di Kabupaten Pasuruan itu belum sampai. Kayaknya yang pertama. Iya, yang pertama. Yang pertama. Iya. Yang pertama. Iya, yang pertama, Bu. Ini kita pilih SD, SMP atau SMK ini? Yes, diputuskan SMP ya. Bulan ajar SMP. SMP boleh, SMK boleh. Mulai aku SMP, Pak. Tadi aku usul SMP. Oh gitu, monggo. Ya wes SMP. Sekarang kita kupas satu persatu. Dari poin yang pertama, akhlak beragama. Akhlak beragama ini kalau di sekolah kami untuk kegiatannya berupa kalau hari Jumat itu ada Jumat religi. Nah, Jumat religi ini bisa berupa istighosa ketika hari Jumat Legi. Ini ditulis apa enggak ini? Saya tulis, Bu. Oh iya. Tapi sepertinya sama, Bu. SD juga ada. Kalau yang itu. Iya. Nanti mungkin ada yang berbeda, Bu El ya. Ya. Enggak apa-apa, kita saling mengingatkan, saling melengkapi. Kemudian ada juga
Bisa diterapkan di konteksnya beda. Kalau di luar Jumat Legi, kita melaksanakan sholat duha, sholat hajat. Kemudian dulu sebelum pandemi kita juga melaksanakan sholat duhur berjamaah. Tetapi saat pandemi ini kita baru bisa melaksanakan istighosah. Itu. Kemudian kegiatan yang lain dalam konteks akhlak beragama yaitu peringatan hari-hari besar Islam. Seperti peringatan Maulid Nabi. Kebetulan di masa pandemi ini di sekolah kami melaksanakan peringatan Maulid Nabi dua tahap ya. Karena masuknya kan dibatasi 50%. Jadi kita melaksanakannya 2 tahap. Kemudian akhlak beragama yang lain adalah adanya infak sukarela dari siswa setiap hari Jumat. Dan infak ini nanti juga peruntukannya juga untuk siswa. Oke, Bisa. Liza Ya. itu kan poin-poin penjelasannya lah. Padahal kita yang diminta itu adalah indikatornya. Indikator dalam artian misalnya untuk yang agama, jadi akhlak beragama ini indikatornya apa? Akhlak pribadi indikatornya apa? Itu nanti kita pikirkan ya. Ini ada kok. Indikator. Kita indikatornya 2 atau 3 aja lah masing-masing. Terus udah gitu. Yang selanjutnya ini adalah ini. Nah, apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih? Ini kita melakukan apa? Terus mengapa memilih profil pelajar Pancasila ini? Mengapa? Kalau ini kan satu kesesuaian sesuai dengan karakter ya. Karakter dengan sesuai dengan karakter yang ada di sekolah kita kan ya, sekolah dan wilayah kalau termasuk itu nomor 2-nya seperti itu. Nomor 1 yang dilakukan apa? Mungkin di kegiatan pembelajaran, di kegiatan pembiasaan, kemudian di kegiatan pembelajaran, pembiasaan atau di keterampilan misalnya, kan gitu ya. Terus yang ketiga, bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila yang bagaimana mencapainya? Yaitu mungkin dengan program misalnya gitu ya, dengan program di kegiatan pembelajaran, program di sekolah, itu baru dimasukkan. Terus yang keempat, siapa pihak yang terlibat? Yang terlibat tentu saja guru, siswa, terus bagaimana peran mereka. Jadi kalau guru perannya apa, kepala sekolah perannya apa, sekolah perannya apa, dan orang tua perannya apa, masyarakat perannya apa kan? Oke, berarti kita bahas yang pertama dulu. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai pelajar Pancasila? Poin beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu ya? Iya, terus ini mohon maaf kan kita biar nggak terlalu lama ya. Jadi paling tidak poin-poinnya kita pahami, dikasih masukan, kita bahas di WA gitu. Mungkin diberi ditulis gitu, atau dapat kalimatnya apa, terus ditaruh di WA gitu misalnya. Kita. Kenapa? Maksudnya kan ada masukan dari teman kita komentari gitu Bu ya? Kalau di komentari kita akan lama Pak. Jadi mendingan kita tulis dulu apa yang kita punya. Saling melengkapi. Saling melengkapi seperti itu. Oh, berarti langsung saya isi di grup WA Bu ya? Iya silakan. Oke, nanti setelah ini saya monggo ada lagi? Cukup mungkin. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Sudah Ini cukup, bisa. Pak. Ini sudah malam soalnya. Iya, sudah malam ya. Iya. Gimana Bu Novi, Bu Iza, Bu Elmia? Ya, Bu Novi, kita yang akhiri dulu untuk meet-nya ini. Nanti kita lanjutkan di grup WA saja, nggih. Ngoten nggih. Ya, yang penting poin-poinnya kan dari kita ya. Gimana Belnya? Poin-poinnya di
di apa namanya, di share saja, nanti biar kita bisa menanggapi. Oh iya. Iya, Bu. Oke, siap. Semangat kelompok 2. Semangat, semangat. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Sudah Pak, sementara itu dulu. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hari ini kita diskusi lagi ya terkait dengan tugas 2 sama tugas 3, dan nanti kita teruskan di grup WA kita. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang berkah dan barokah. Amin. Dan berdampak langsung ke murid kita, khususnya di sekolah kita masing-masing. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.